Bersikapas. Kami dari Regenerasi Laskar Sakera. Hari ini kita mau podcast dengan beberapa anggota BIM yang aktif dan tergabung dalam regenerasi. Kali ini kita bersama teman-teman dari Sakera Teror dan Sakera Rembang. Podcast kali ini kita akan membicarakan ngobrol-ngobrol tentang mulai dari perjalanan terbuatnya komunitas-komunitas dan perkembangan hingga sampai saat ini melanjutkan bisa besar seperti inilah, istilahnya dikenal banyak supporter yang ada di Pasuruan maupun di luar Pasuruan. Mungkin perkenalan dulu Mas Afin dari Sakera Teror. Aku Afin dari Sakera Teror. Saya Denny Saputra dari Sakera Teror. Itu Pojok Jarot. Pramudita dari Sakera Teror. Aku Sen dari Sakera Teror. Saya Rizky dari Sakera Teror. Saya Ade dari Sakera Teror. Saya Ikal dari Sakera Rembang. Anwar dari SR. Untuk pembukaan lebih awal, kapan terbentuknya Mas Sakera Teror? Sakera Teror terbentuk 27 September 2017. Buat Sakera Rembang kapan terbentuk Mas? Sakera Rembang 26 Agustus 2004. Itu turun temurun dari generasi. Iya. Dari nama awal emang Sakera Rembang atau bukan? Nama awal itu Sakera Mania Rembang, tapi udah diganti. Itu yang merubah dari generasi yang pertama ini apa gimana itu proses perubahan nama itu? Apakah kesepakatan ke para petua yang dulu apa langsung memang membuat Sakera Rembang? Ya kesepakatan bersama dan Siap. Kalau Sakera Teror emang dari awal atau baru-baru ganti nama Sakera Teror? kalau Sakera Teror mulai dari awal Sakera Teror. Gak ada perubahan sama sekali sampai sekarang. Alasan membuat film ini gimana Mas? Gini Mas, alasannya kan kalau lihat dari perkembangan banyak teman-teman yang belum terkoordinir, maksudnya independen di stadion itu, terutama Mas Rizky sama Mas Husen membuat Facebook pertama Mas ya, Facebook ya, pertama Facebook ya. Itu pun menjadi bumerang bagi khalayak ramai, bumerang Ya, khususnya di Pasuruan. ya. Kenapa kok pakai Sakera Teror? Itu yang membuat teman-teman yang di stadion, terutama yang berfashion beda sendiri ya, tahu sendiri ya, pakai sepatu ya, pakai itu yang menjadi penasaran siapa sih Sakera Teror ini? Yaitu banyak yang DM. Mungkin mereka punya visi dan misi sama kayak kita, jadi DM Mas Rizky atau Mas Husen. Ya, mereka punya inisiatif untuk dipertemukan, yaitu kopdar, ngajak teman-teman yang belum kenal agar bisa jadi satu. Soalnya kan kita berideologi sama, begitu Mas. Awalnya berapa orang kira-kira itu? 5 Awal orang? cuma 15 orang, tapi yang datang kopdar itu cuma 5 terdatang. Itu awal terbentuk itu. Awal terbentuk. Kalau dari Sakera Rembang gimana Mas? kalau dari Sakera Rembang ya itu Mas ya turun temurun sih. Berregenerasi. Sekarang ini regenerasinya. Kalau awal 2018 itu banyak Mas, banyak yang ikut. Bahkan kita BO kaos itu waktu kaos yang warna oranye itu banyak yang ikut, terus gak tahu kayaknya soalnya lihat persiapannya ini kan gak maju-maju Mas. Jadi ya kayak mendukung bukan dari hati. Cuma ikut-ikutan. Oh, gitu ya. Itu soalnya Saya keluar. History. Selanjutnya history. Kalau dari Sakera Teror, Ya gimana ya? Dulu sih awal ke diri cuma orang 2. Kemana-mana cuma orang sedikit, 5 lah, 2 lah. Tapi ya gitu. kalau dari itu Mas, enggak. sudut pandang anggota lain. Alasan bertahan kok. Kan pertama kan cuma bertahan ada 5 orang. Kan nggak mungkin langsung bertambah kan nggak mungkin juga. Ya. Nah alasannya kok mungkin pasti ada lah penurunan ketika bikin komunitas itu nggak gampang pasti.
Terus kok bisa membuat ini bertahan itu gimana? Ya. Yang bikin semangat untuk terus meskipun orang 5 tapi tetap di dalam komunitas itu gimana? Soalnya dulu itu saya bangun tidur untuk membangun Sakera Teror, dan itu pun dimusuhi oleh sesama Sakera Mania. Saya kena dari situ. Kalau saya mau bubar, saya sudah dalam hal wis kecemplung. Bisa dirangkumkan wis kadung kecemplung yo dan itu untuk mentas. Dan itu pun dari hati, bukan hanya bikin, bukan, dari hati untuk Persekapas. Intinya tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya sama gitu. Terus Dari Sakera Rembang. Sakera Rembang ini mungkin teman-teman ini kurang tahu siapa pembentuknya dari Sakera Rembang, karena di sini kita ambil dari perwakilnya saja. Mungkin dari teman-teman yang Sakera Rembang ini bisa menceritakan perjalanannya dia ini di Sakera Rembang itu seperti apa. Monggo. Ya suka duka sih Mas. Awal ke PI itu banyak Mas. Sekitar 10 orang ya. 10 orang. Itu lawan apa itu waktu di Kediri? Lawan Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Itu masih banyak Mas. Terus alasannya sampai sekarang masih bertahan di Sakera Rembang itu gimana sana? Aslinya ya anggota itu banyak. Di grup itu banyak Sakera Rembang itu. Cuma 50 orang lebih. Tapi yang aktif ya 20 orangan lah. Sakera Rembang. Kalau diajak kopdar ya 15 orang yang datang gitu. Mungkin ya sibuk dalam hal kerja mungkin. Kalau ngomongin supporter Mas, gak jauh dari guyonan supporter, entah itu tawuran kayak apa kayak. Kalau dari teman-teman gimana Mas? Wah, ya ceritanya terbang. Ceritanya bi, piye ceritanya? Ceritanya bi, korban masa lalu ya. Kan Ceritain. ya ini apa sih dalam hal apa? Ya dalam hal guyonan supporter. Ibaratnya Masalah tawuran lah. tawuran kayak apa kayak selama ini kan masih kan mungkin memperjuangkan atas nama Sakera Teror kan. Nah, atas nama Sakera Teror itu pasti ada guyonan dari pihak lain atau dari lebih arahnya gini, lebih arahnya gini, to the point aja ya. Kenapa? Ya kan mungkin pasti teman-teman ini kan mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Sakera Teror ini dimusuhi? Kita buka di sini. Nah, alasannya kenapa? Mungkin karena kita ada selentingan di media sosial ya terutama. Nah, di podcast kali ini kita akan sedikit buka-bukaan tentang mungkin ada statement yang mungkin buruk, statement liar lah dari, tentang Sakera Teror. Monggo dari ketuanya saja. Ya pasti mereka berpikir kalau kita ini anak baru yang ngerubah kultur mereka yang dimana mereka bilang iki warna oranye, jenenge iku Sakera Mania, kok iso dadi Sakera Teror. Dari fashion, dari pemahaman juga. Kita bertahan di sini karena kita melihat waktu di stadion mereka bukan fokus untuk tim mereka yang main, mereka marah rasis dan nyanyian untuk mendukung Persekapas itu tidak ada, hanya untuk bersenang-senang. Mungkin tujuan mereka datang ke stadionnya mungkin selfie, apa sih, naik gelandot truk, pansos mungkin seperti itulah bahasa kerennya, seperti itu. Nyentil masalah gadol truk Mas. Dari pihak Mas Masih itu kayak gimana sih pandangannya? Loh Mas, kalau gandol truk tujuan saya datang ke stadion untuk mendukung Persekapas. Mereka kadang gandol-gandol sampai stadion muter-muter, manjat-manjat stadion.
ibaratnya main ngebek stadion Ya, tapi sampai ini suara nggak itu. ada suaranya. Perlu ditekankan ya teman-teman yang melihat podcast ini, jangan punya Mas Rizky ini berstatement seperti itu, tidak tahu mereka seperti apa, terus kalian akhirnya punya istilahnya pemikiran jelek lagi ke Sakiratar. Sebenarnya semua orang termasuk sama ini mungkin yang melihat podcast ini pasti punya unek-unek tersendiri tentang komunitas lain, tentang orang lain. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu hal yang dibicarakan terus kalian bilang Sakiratar itu ternyata merendahkan. Bukan merendahkan, karena semua orang itu bebas untuk speak up gitu, bebas berbicara, bebas untuk berpendapat. Ketika pendapat itu tidak sama dengan sampean, tidak bisa dijatuhkan orang itu salah. Kita semua manusia bebas untuk berbicara. Seperti itu kan Mas ya? Ya. Kita bukan merendahkan loh ya. Bukan karena memang mereka ini nggak drug jelek, bukan. Karena mungkin dari pemikiran teman-teman Sakiratar ini saya melihat mungkin lebih ke arah kan orang melihat kita seperti apa, pantasnya gitu. Jadi kenapa alasan kok Sakiratar ini lebih beda lah daripada umumnya tentang fashion, tentang cara mendukung, bukan karena merendahkan, terutama seperti itu. Saya tambahin juga Mas. Ya, ini mungkin dari saya ya. Ini statement ya, bukan untuk merendahkan ya, teman-teman. Pas match day, kan saya pernah ini Mas. Pernah saya dulu itu nyeker, namanya nyeker saya. Gak sandalan, gak sepatu. Itu gimana? Ada bincangan dari orang tua. Kamu itu kalau ada apa-apa siapa yang rugi? Pasti kan keluarga yang rugi. Jadi di sini saya juga punya prinsip. Mungkin teman-teman juga punya prinsip. Apa sih tujuan fashion itu? Tujuannya yaitu untuk diri kita sendiri. Safety, apalagi sepatu. Kalau kita keluar pakai sepatu, pasti aman ya. Dari kaki juga aman. Kalau kita pakai jaket tidak kepanasan. Semua itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada sisi positifnya gitu Mas. Terserah untuk kalian yang menganggap kita pakai apa, mau futsal, mau mall, itu hak kalian. Dan saya juga punya hak. Saling menghargai lah gitu. Saling menghargai hak satu sama lain. Menurut ini saya kira Bang. Kalau menurut saya ya kalau estafet itu ya gak apa-apa, mungkin teman-teman dari luar sana yang sakira lain itu kayak tidak punya kendaraan gitu kan ya. Juga mungkin keterbatasan biaya. Gitu Mas. Tapi tidak boleh menyalahkan juga ya teman-teman yang naik mobil mungkin ya. Tidak. Ini kalangan atas, bukan seperti itu ya. Kita sama sakira. Yang penting tujuannya kan kita datang ke stadion untuk mendukung Persekapas. Karena saya lihat selama ini karena sedikit berbeda itu dianggap salah. Seperti itu. Ketika beda pandangan sedikit dianggap salah. Terus geratak seperti itu. Menurut saya itu nggak pantas. Karena itu hak manusia masing-masing. Dari perbedaan mungkin ayo bareng-bareng mendukung Persekapas. Ya. Terus kalau dari aku nggak penting caramu ke stadion itu bagaimana, yang penting di stadion dan tujuanmu ke stadion itu apa. Nah itu. Terus keinginan ke depan buat para supporter ini gimana Mas? Keinginannya yo satu, tulus cinta nang Persekapas. Masuk, datang ke stadion, masuk beli tiket. Enggak harus ngandel iki krune melok iki krune aku melok iku yo aku melok iku cek gambar tiket. Kalian cinta ke Persekapas ya udah beli tiket, masuk nyanyi dan hilangkan rasis di stadion buat generasi kita nanti. Pokoknya satu tujuan, dukung Persekapas. SR ini keinginannya gimana? Untuk sakira mana semua? Ya semua lah. Ya kita sama-sama royal total buat Persekapas. Sini gak pelit lah Mas buat Persekapas. Tiket berapa kok? 15.000. Yang penting kita itu sama satu sakira. Kalau namanya dari aku nambahin mungkin dari kutipan Ayi Beauty Mas. Ketika cintamu ngitung-ngitung soal duit, itu cintamu wis pudar. Jadi usahakan lah masuk ke stadion bayar tiket. Soalnya
dari pemasukan tiket itu ya buat bayar pemain juga kan. Terus misalnya kita nggak bayar tiket, pemain yuk kasihan. Dari sisi supporter pasti kan pengen pemainnya ngeyel, ngose, terus tapi kita nggak mau biayai mereka. Ingin naik kasta, stadion bagus. Sedikit ya teman-teman, saya juga mau menambahkan seperti ini. Ketika ini kita bicara di regenerasi ya, kita bicara regenerasi ini kita bicara meluas. Artinya di sini nih kita ini mau kan, karena kita beberapa waktu yang lalu pernah 2 kali membuat kesepakatan. Mungkin di teman-teman ini tidak tahu kesepakatan apa yang kita buat dulu sama komunitas lain yang bergesekan. Bukan rivalitas ya, rivalitas itu bicara tentang perbedaan klub. Di sini kita bicara tentang gesekan antar supporter yang berbeda pemahaman. Di sini saya mau ngomong ya, kenapa sih menurut saya ini ya, mungkin juga teman-teman ini bakal mengikuti apa yang saya katakan. Keinginan ke depan ini, ayolah rangkul kita, jangan anggap kita ini orang baru, nggak perlu diajak ngobrol atau diajak berpendapat. Terus kalau memang kalian bicara tentang kesetaraan, ya kita ini setara sebenarnya. Sama-sama Sakera. Kalian bilang kita ini ultras karena kita ini memang pemahamannya dari sudut pandang kita ini lebih suka memang dari cara mendukung ultras itu, memang kita suka. Kalau kita mau memang benar-benar menghilangkan identitas, kalian bicara tentang seperti itu ke kita, itu salah besar. Ya. Karena kalau kita mau berbeda ya pasti kita bikin nama supporter sendiri atau ultras family atau ultras apa, pasti seperti itu. Kita masih tetap membawa nama Sakera. Kita ya tetap membawa nama Sakera, itu sebuah identitas menurut saya. Dan juga saya mau bilang ke teman-teman yang melihat podcast ini, kok teman-teman dari Sakera Terror ataupun regenerasi ini selalu memakai warna hitam. Saya mau jawab, mungkin ini unek-unek dari teman-teman yang tidak suka dengan kita. Saya mau jawab, mungkin ini pasti terwakilkan untuk teman-teman. Namanya warna itu cuma simbolitas menurut saya. Pakaian itu karena kesukaan kita gitu. Nah, kenyamanan kita, bukan karena hitam ini kita identitas mereka hitam, bukan seperti itu ya. Kalian bicara tentang ultras itu pasti hitam dan pasti menghilangkan warna identitas Persekapas. Asal kalian tahu kita ini punya prinsip kalau di dalam stadion kita itu harus memakai jersey ataupun kita memakai warna atribut. Nah, kalau memang ada yang pakai warna hitam, ya kalian itu nggak boleh punya pikiran jelek. Ireng-irengan. Bukan seperti itu ya. Kalian nggak tahu, siapa tahu bajunya itu lagi dicuci ya, atau lagi kotor karena semalam pakai. Ya. Mungkin nggak bisa. Dipinjam dari kita ngajak teman, terus teman nggak punya. Bisa saja. Jadi kalian nggak bisa menyimpulkan ketika kita pakai hitam, kalian ngecas kita, lo irang-irangan, kaisar seperti itu. Kan yang penting atribut mas. Hitam putih kan penting Sakera, Sakera Rembang, Sakera Terror. Karena kita bicara tentang kejadian dulu itu karena cuma apa ya? Kalau mau bilang kalau kita terlalu membawa bahasa-bahasa luar, ya nun sewu. Kalian juga yang tidak suka dengan kita ini ya kita buka sedikit. Kalian juga pernah pastilah pakai kaos yang pakai bahasa Inggris, ya kan? Atau mungkin kalian pernah bikin status tentang bahasa Inggris ataupun ngomong bahasa Itali, Cen. Asal kalian tahu, Cen itu bukan dari bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu bahasa Itali, kan gitu. Jadi ketika kalian menghina tapi kalian tidak mau introspeksi, itu sama saja. Sini kita ini bukan ngomong kita ini benar, kita cuma mau meluruskan yang kalian debatkan dari dulu, gitu loh. Jadi jangan menyimpulkan mereka ini dari regenerasi ini mau merubah warna dan nama identitas. Kita itu bangga dengan nama Sakera, kita bangga dengan nama Sakera.
jangan pola kita ini warnanya beda, terus namanya ada teror-terornya ataupun komunitas lain seperti BFL, Bejitrok, Apuluan, terus kalian anggap bahasa Inggrisan. Jangan pernah takut nama Sakera hilang. Terus kalian harus gini ya Mas ya, seperti kita contoh di bukan komunitas kita ya, di klub lain yang punya semisal ini supporter seperti Persebaya, kayak seperti bonek kan pasti ada bonek apa, ataupun tidak ada namanya bonek atau militan atau green militan, atau kita bukan menyinggung ya, bukan, ini sebuah contoh, sebuah nama komunitas. Ini itu pun nggak dipermasalahkan Pak ya. Simpelnya gini, Green Note nggak ada nama boneknya. Semua supporter se-Indonesia tahu kalau itu bonek. Seperti itu. Ini kita cuma mengambil contoh ya, bukan kita membanding-bandingkan. Terus anggapanmu kon benar, bukan seperti itu. Kita cuma speak up tentang menurut kita yang benar. Nah, kalau masalah Anda ini tidak cocok, ya itu urusan Anda kan gitu. Mengambil contoh dari yang besar. Mungkin seperti itu. Jadi nggak harus kita kon kate jeneng Sakera berarti kon dudu Sakera, bukan seperti itu Pak. Kan kita cuma meluruskan seperti itu Mas ya. Kan di garis bawahi kita terbentuk bukan karena Green Note. Kan banyak kan yang menganggap gara-gara itu Green Note saiki di Pasuruan terbentuk pisan. Pemahaman seperti itu bukan. Tidak ada sama sekali. Dan mungkin kayak anggota dari film lain kayak Bejitro, terus Apuluan, di situ mereka cuma film gitu loh. Menurut dari aku ya, di balik itu ada sebuah namanya RLS, Regenerasi Laskar Sakera, tetap ada Sakeranya. Terus selanjutnya saran dan kritik untuk supporter di khususnya Sakera ini sendiri Mas. Yang pertama, semoga lebih baik, lebih kreativitas, lebih bisa menerima perbedaan, solid, pokoknya satu tujuan untuk Persekapas. Membangun komunikasi antar tribun yang baik, biar semuanya terordinir dengan baik, entah itu acara di dalam stadion ataupun di luar stadion. Dari teman-teman lain mungkin ada yang mau nambahin, soalnya dari tadi yang lain ke hiburan Mas. Ngomong ya saya tambahin Mas ya. Kalau bisa tetap itu yang utama, ini yang utama. Ke stadion harus beli tiket gitu. Beli tiket. Kalian berangkat dengan memakai kaos Persekapas, itu udah tahu kalau Persekapas bertanding, dan fokuskan satu tujuan, datang ke stadion, beli tiket dan dukung Persekapas, dan dengan cara cen-cen yang mendukung, yang memberi semangat, bukan rasis untuk regenerasi yang tidak baik nanti. Ini saran dan kritik Mas ya? Saran dan kritik. Betul. Kalau bisa, kalau ada match Persekapas, kalau bisa ini harus diprioritaskan untuk supporter di dalam Persekapas. Kalau bisa pakai jersey Persekapas atau atribut Persekapas. Jangan pakai atribut lain. Kita harus bisa memahami waktunya ini ya ini, waktunya itu ya itu. Harus bisa mengerti lah ya, waktunya Persekapas ya Persekapas, klub lain ya klub lain. Biar kita ini loh Persekapas, ini loh Pasuruan punya kebanggaan. Kita bukan melarang. Kita cuma memberi saran dan pasti ngerti rek. Ngono maksudnya iki Persekapas mana. Mosok ya angka tinggal klambi Persibo. Soalnya gitu Mas, mungkin bukan dari Sakera sendiri maupun dari supporter yang datang ke stadion. Mungkin dari supporter lain, Sakera itu kayak gandol dari nama besar ya. Mungkin ayolah kita kembali ke marwah kita ya, marwah kita. Sedikit menambahkan ya tadi untuk keinginannya ke depan ya, balik lagi ke statement awal bahwa ya kalau bisa untuk teman-teman yang dianggap sering mewakili suara dari supporter kita Sakera ini, ya ayolah rangkul teman-teman baik dari RLS ataupun yang lain itu supaya terorganisir. Jadi nggak asal bikin pergerakan mau demo, tapi
seolah-olah apa ya, acuh tak aju. Menurut saya seperti itu, karena selama ini kita ini punya basis yang besar lah sebenarnya. Kalian tahu sendiri di Tribun Utara itu sebenarnya kalau yang tergabung mungkin untuk menyeluruh ya sekitar 70 orang. Tapi kalau kalian tahu kalau di luar di dalam stadion yang ingin gabung di kita itu banyak sampai 200 orang lah. Lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang yang memang dituakan lah, yang sering mewakili aspirasi teman-teman Sakera ini, ayolah ajak kita juga bisa mengkoordinir yang lain. Sampai mau bawa pasukan berapa kita pun bisa. Kalau semakin terbuka, orang-orang yang di luar regenerasi ingin masuk regenerasi ataupun di komunitas sampean-sampean ini juga bakal mau terbuka tanpa ada embel-embel melo-meloan, bukan seperti itu. Semua ini demi Persekapas juga. Iya. Jadi lain kali kalau ini saran saya untuk komunitas-komunitas yang sering mendapatkan info lebih dulu tentang mungkin bobroknya manajemen kita, itu pasti kabarilah kita gitu loh. Karena jujur saya sendiri sebagai ketua dari regenerasi ngomong, kita ini nggak mau seperti buntut asal ikut, nggak tahu permasalahan apa yang ada di dalam manajemen. Bukan kita ini menolak, nggak mau gabung, rewel, bukan seperti itu ya Pak ya. Semua itu pasti teman-teman dari semua tim, ketika saya mau mengikuti sampean yang nggak tahu asal usulnya mau demo atau mau buat pergerakan seperti ini dan aku mengikuti sampean, teman-teman pasti kecewa tentang apa istilahnya yang menyetujui ini loh, kok iki opo nggak tahu gitu loh Mas ya. Jadi kalau mau mengajak kita, kasih tahu apa maksud dan tujuannya gitu loh. Jadi teman-teman yang ikut itu pasti dengan hati, bukan sekedar ikutan ya. Pasti seperti minimal itu. Kita gerak juga, kita tahu tujuan ya. Gitu Mas. Terus kita kasih data, kita itu kasih data yang valid ya. Jangan asal ikut terus nggak tahu apa-apa, cuma sekedar emosi, manajemen ini bobrok, terus kita harus tapi kita nggak tahu kebenarannya gimana. Bukan kita ini nyocot ya teman-teman ya, kagak ini nyocot kok rewel lagi kok ya kembali ke apa namanya supporter gak melo-meloan. Biar menghilangkan seperti itu. Jadi bukan kita ini nyocot ataupun melok-melokan. Bukan kita nggak mau bersuah Mas. Yang penting tujuannya jelas, kita bicara baik-baik, kita bisa gitu. Kalau datanya valid, ya kita enak. Contoh, gini Mas, di dalam manajemen kayak gini, siap kita punya saksi, data valid dan ada salah satu pihak di dalam manajemen yang tahu sendiri. Kan berarti ada saksinya. Kalau ada pergerakan, ada penanggung jawabnya, kita akan siap. Tujuannya jelas. Ya jelas. Sangat siap. Semua siap. Soalnya kembali ke gini Mas, mungkin banyak dari pihak lain menganggap kita arek anyar. Nah, mungkin dari aku gini Mas. Yo lek kon nganggep awak dhewe arek anyar, terus ayo dirangkul.